Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Syafira Dewi dari kelompok 4 kelas MJ 102. Pada presentasi ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Mas Andik Purwanto. Pada kesempatan ini kami mengangkat judul mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dari mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal ini mendorong para perusahaan untuk menggunakan mesin absensi. Salah satunya mesin absensi fingerprint yang memanfaatkan teknologi biometrik. Apa itu teknologi biometrik? Yaitu teknologi aplikasi yang bisa merekam karakteristik fisik atau perilaku manusia yang dapat dijadikan alat identifikasi secara digital. Penggunaan mesin absensi ini dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Kehadiran karyawan di sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu indikator kesuksesan sebuah bisnis. Hal tersebut membuat banyak perusahaan mewajibkan para pegawainya untuk melakukan absensi kehadiran di mesin absensi. Tentunya karena sudah dilengkapi fitur-fitur dengan sistem keamanan yang kuat. Mesin absensi ini pun sudah banyak digunakan oleh perusahaan industri, yaitu manufaktur, construction, dan garment, baik perusahaan kecil seperti CV ataupun perusahaan besar. Bahkan saat ini sekolah-sekolah pun sudah menggunakan mesin absensi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada 3 poin. Poin yang pertama, perbandingan proses pencatatan dan pengolahan data absensi secara manual dengan mesin absensi. Tentunya dengan mesin absensi ini membantu pekerjaan jauh lebih fleksibel dan tidak memakan waktu lama dibanding secara manual. Contoh, manual harus mengumpulkan absen semua karyawan lalu merekapnya satu persatu. Belum lagi karyawan yang susah untuk dimintai absen. Tentunya itu memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan dengan mesin absensi sudah otomatis terekap. Poin kedua, perbandingan absensi karyawan yang dicatat melalui mesin absen dengan sistem absensi yang dicatat secara manual serta dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya mesin absensi tentunya mengurangi kecurangan maupun dampak-dampak lain yang merugikan karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Tentunya data yang dihasilkan pun lebih akurat menggunakan mesin absensi dibanding secara manual. Poin ketiga, risiko dalam pencatatan absensi dengan menggunakan mesin dan secara manual. Risiko menggunakan mesin absensi tentunya lebih rendah dibanding secara manual, karena di mesin absensi punya keamanan yang tinggi, yang mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Yang ketiga, ada batasan masalah. Sistem ini dibangun untuk diimplementasikan menggunakan desktop application. Apa itu desktop application? Desktop application atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop, PC, dan laptop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. Yang kedua, penggunaan sistem informasi dari aplikasi ini
diperuntukkan hanya untuk memonitor kegiatan para karyawan, hanya mengawasi kegiatan karyawan. Contoh, mengetahui jam datang dan pulang karyawan, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Poin ketiga, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa program atau pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Yang terakhir, sistem ini tidak memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan karyawan, di mana sistem ini dirancang hanya sebatas memantau aktivitas karyawan yang bersangkutan dengan pekerjaan, tidak untuk kegiatan di luar pekerjaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Andik Purwanto. Baik, terima kasih Mbak Safira. Slide berikutnya adalah tentang tujuan. Tujuan digunakannya mesin absensi ini, yaitu yang pertama, memudahkan penghitungan absensi karyawan dibandingkan dengan penghitungan manual menggunakan kertas dan tulis tangan. Perhitungan absensi dilakukan oleh mesin dengan program berdasarkan data yang direkod dari mesin absensi. Tujuan yang kedua adalah menyimpan data yang tercatat secara aman, baik dan detail dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Data yang direkam tersimpan dalam server secara detail dan aman karena hanya bisa diakses oleh petugas khusus dan atasan dengan tingkat otoritas yang telah diatur di dalam program. Kemudian tujuan yang ketiga, mengetahui waktu kedatangan dan kepulangan karyawan dari kantor. Waktu datang dan waktu pulang kerja karyawan setiap hari bisa dilihat secara lengkap dan akurat berdasarkan periode absen yang diperlukan oleh kantor dan perusahaan. Kemudian masuk ke pembahasan. Mesin absensi ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Kita akan membahas keunggulan dan kelemahannya satu persatu. Tentang keunggulan mesin absensi ini, yaitu yang pertama, mencatat waktu absensi dengan akurat. Data akan terekam dan disimpan secara otomatis saat karyawan melakukan fingerprint di mesin absensi, dan akan ada notifikasi dari mesin jika berhasil atau gagal. Keunggulan yang kedua yaitu mencegah titip absen karyawan. Mesin absensi ini menggunakan scan fingerprint yang tentunya tidak bisa diwakilkan kepada karyawan yang lain. Dengan demikian sudah tidak ada lagi peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan titip absensi. Kemudian keunggulan yang ketiga, memudahkan menghitung gaji dan pencatatan bonus. Dengan mesin ini, penghitungan gaji dan bonus dilakukan melalui program yang terintegrasi dan berdasarkan pada data yang telah direkam dan disimpan. Berikutnya keunggulan yang keempat, mengontrol akses pintu masuk kantor. Mesin absensi ini juga bisa digunakan untuk syarat akses keluar atau masuk pintu kantor atau ruang lainnya yang dianggap penting untuk keperluan perusahaan. Kemudian keunggulan yang kelima, menghemat waktu dan kertas. Proses perekaman dan update data absensi karyawan berlangsung secara otomatis dan cepat sesuai program yang dibuat
dan tidak perlu mencatat di kertas absen secara manual. Yang terakhir, keunggulan yang keenam adalah sangat praktis dan mudah diletakkan di mana saja. Pemasangan mesin absensi ini sangat mudah dan bisa diletakkan di mana saja karena pemasangannya tidak memerlukan lokasi yang luas, bisa hanya dengan ditempel pada dinding. Selanjutnya tentang kelemahan mesin absensi ini, yaitu yang pertama, membutuhkan perawatan yang rutin. Salah satu perawatannya adalah menjaga dan membersihkan lensa sensor atau scanner, memelihara koneksi jaringan, dan juga menyediakan spare part. Perawatan ini dilakukan untuk menjamin alat agar dapat berfungsi dengan baik dan akurat. Dan perawatan ini memerlukan tenaga dan juga biaya. Kelemahan yang kedua, sering terjadi kesalahan dalam proses identifikasi. Mesin absensi terkadang mengalami gagal dalam melakukan identifikasi. Di antara penyebabnya adalah karena lensa scanner kotor atau sidik jari tangan karyawan itu yang kotor. Kemudian kelemahan yang ketiga, mesin ini tidak fleksibel dalam kondisi pandemi. Untuk melakukan fingerprint pada mesin absensi ini, karyawan harus tetap datang ke kantor atau perusahaan. Sementara saat pandemi, sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing atau dengan sistem kerja work from home atau WFH, dan ini belum bisa dilakukan oleh mesin absensi ini. Selanjutnya, output dari proyek ICT literasi ini ada dua, yaitu yang pertama, rencana proyek, berisi tentang penentuan tujuan proyek, identifikasi pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan, dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian output yang kedua adalah artikel dan video yang terpublikasi secara online di website. Artikel dan video presentasi ini akan kami publikasikan secara online di website Kompasiana dan YouTube. Selanjutnya, dalam pengerjaan proyek ini, kami sudah memulai dari awal bulan November tahun 2022. Kami membuat jadwal yang kami susun berdasarkan timeline sebagai berikut. Di pekan pertama bulan November, kegiatan kami adalah pembuatan kelompok, menentukan tema konsep, pengenalan rencana pembuatan proyek. Dilanjut di pekan kedua November, kegiatannya adalah analisa, pengolahan data, dan membuat proposal. Kemudian di pekan ketiga November, kami berkonsultasi dengan dosen pengajar, kemudian merevisi proposal. Dan di pekan keempat November, kami melakukan pembuatan materi presentasi. Dan di pekan pertama di bulan Desember, kami sekali lagi melakukan konsultasi dengan dosen pengajar, membuat video presentasi, dan submit tugas dan UTS. Alhamdulillah, semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang kami buat. Berikut adalah tim kami, kelompok 4 dari kelas MC 102 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Mas Rendra Fernanda, kemudian Mbak Aulia Andina, kemudian Mbak Nining Mulyaningsih, dan Mbak Dwi Saumi Fitri, kemudian saya sendiri Andik Purwanto, dan yang keenam Mbak Syafira Dewi. Demikian presentasi dari kami. Untuk kelanjutan proyek ini akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.